Kenapa sih susah banget buat ngelepas luka? Ada beberapa alasan. Kamu sudah terlalu lama hidup dengan luka itu. Itu jadi bagian dari identitasmu. Jadi mindset di dalam hidupmu. Aku adalah korban. Aku adalah orang yang tersakiti. Tanpa sadar, kamu dapat keuntungan dari luka itu. Perhatian orang lain. Alasan untuk tidak move on. Justifikasi untuk perilaku burukmu. Kalau aku memaafkan, berarti aku melupakan apa yang telah terjadi. Berarti aku membiarkan mereka menang dong. Tapi ini salah. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan sama dengan memilih untuk tidak terus-menerus menyakiti diri sendiri. Ego ngomong gini, aku tidak akan memaafkan dia. Dia harus minta maaf duluan. Tapi kamu tahu nggak? Dengan kamu bersikap seperti itu, yang tersiksa itu kamu, bukan dia. Kamu terus-terusan mikirin dia. Terus-terusan dendam sama dia. Tapi dianya emang mikirin kamu. Jadi kita belajar untuk fokus pada diri kita sendiri. Terus cara melepas lukanya gimana dong? 1. Ritual merilis luka dengan simbol. Tulis semua luka, dendam, marah, sakit hati, dan penyesalan. Tulis di kertas. Tulis lengkap. Nama, siapa yang menyakitimu, dan bagaimana perasaan kamu. Lalu bakar kertas itu dengan aman. Dan lihat, kertas yang berisi beban itu berubah jadi abu. Itu menandakan bahwa luka yang ada dalam hatimu sudah terbakar dan menjadi abu. 2. Surat maaf. Ada 3 jenis surat maaf. Maafkan orang yang telah menyakitimu, maafkan dirimu sendiri, dan surat untuk Allah. Kamu tidak harus mengirim surat ini. Ini hanya untuk proses healingmu sendiri. 3. Puasa untuk detoks emosional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Puasa bukan hanya detoks fisik, tapi juga detoks emosional. Saat kita berpuasa, kita melatih kontrol diri. Kita belajar menahan marah dan lebih fokus pada spiritualitas. Dan kita akan lebih mudah untuk ikhlas. Target puasa Senin Kamis. Kalau udah terbiasa, baru puasa Daud. Kalau udah terbiasa, setiap hari juga nggak apa-apa. Kalau puasa tiap hari sudah terbiasa, baru kamu belajar puasa IF untuk detoks fisikmu. 4. Afirmasi. Kamu bisa praktekkan 2 afirmasi ini. 1. Afirmasi yang ditulis, yang diucapkan setiap hari secara berulang-ulang. Tempel di tempat-tempat yang sering kamu lihat, di pintu kamar, di jendela, di kaca, atau di wallpaper. 2. Afirmasi untuk alam bawah sadarmu. Afirmasi yang kamu masukkan ke dalam alam bawah sadarmu. Nanti aku bikinin videonya. Di video selanjutnya, aku akan bahas tentang penerimaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya kalau kamu suka dengan videoku. Kenapa sih susah banget buat ngelepas luka? Ada beberapa alasan. Kamu sudah terlalu lama hidup dengan luka itu. Itu jadi bagian dari identitasmu. Jadi mindset di dalam hidupmu. Aku adalah korban. Aku adalah orang yang tersakiti. Tanpa sadar, kamu dapat keuntungan dari luka itu. Perhatian orang lain. Alasan untuk tidak move on. Justifikasi untuk perilaku burukmu. Kalau aku memaafkan, berarti aku melupakan apa yang telah terjadi. Berarti aku membiarkan mereka menang dong. Tapi ini salah. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan sama dengan memilih untuk tidak terus-menerus menyakiti diri sendiri. Ego ngomong gini, aku tidak akan memaafkan dia. Dia harus minta maaf duluan. Tapi kamu tahu nggak? Dengan kamu bersikap seperti itu, yang tersiksa itu kamu, bukan dia. Kamu terus-terusan mikirin dia. Terus-terusan dendam sama dia. Tapi dianya emang mikirin kamu. Jadi kita belajar untuk fokus pada diri kita sendiri. Terus cara melepas lukanya gimana dong? 1. Ritual merilis luka dengan simbol. Tulis semua luka, dendam, marah, sakit hati, dan penyesalan. Tulis di kertas. Tulis lengkap. Nama, siapa yang menyakitimu, dan bagaimana perasaan kamu. Lalu bakar kertas itu dengan aman. Dan lihat, kertas yang berisi beban itu berubah jadi abu. Itu menandakan bahwa luka yang ada dalam hatimu sudah terbakar dan menjadi abu. 2. Surat maaf. Ada 3 jenis surat maaf. Maafkan orang yang telah menyakitimu, maafkan dirimu sendiri, dan surat untuk Allah. Kamu tidak harus mengirim surat ini. Ini hanya untuk proses healingmu sendiri. 3. Puasa untuk detoks emosional.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Puasa bukan hanya detoks fisik, tapi juga detoks emosional. Saat kita berpuasa, kita melatih kontrol diri. Kita belajar menahan marah dan lebih fokus pada spiritualitas. Dan kita akan lebih mudah untuk ikhlas. Target puasa Senin Kamis. Kalau udah terbiasa, baru puasa Daud. Kalau udah terbiasa, setiap hari juga nggak apa-apa. Kalau puasa tiap hari sudah terbiasa, baru kamu belajar puasa IF untuk detoks fisikmu. 4. Afirmasi. Kamu bisa praktekkan 2 afirmasi ini. 1. Afirmasi yang ditulis, yang diucapkan setiap hari secara berulang-ulang. Tempel di tempat-tempat yang sering kamu lihat, di pintu kamar, di jendela, di kaca, atau di wallpaper. 2. Afirmasi untuk alam bawah sadarmu. Afirmasi yang kamu masukkan ke dalam alam bawah sadarmu. Nanti aku bikinin videonya. Di video selanjutnya, aku akan bahas tentang penerimaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya kalau kamu suka dengan videoku.